Namun kisah mistis dimulai justru pada saat Bri sampai di hotel tempat dia bermalam. Setibanya di Samarinda, Bri bermalam di sebuah hotel berbintang dengan pemandangan yang indah. Dari balkon kamar Bri, pemandangan dempetan bangunan dan rumah kota Samarinda terlihat sangat luas. Bri mengatakan ada hal ganjil saat dia memasuki kamar hotel. Bukan penampakan, tapi kamar dengan twin bed. Bri ini termasuk orang yang tidak bisa tidur sendirian di kamar dengan kamar twin bed. Katanya dia mengalami kejadian yang tak mengenakan berkaitan dengan twin bed. Singkat cerita, dia meminta pihak hotel untuk pindah kamar di mana dia bisa tidur di kamar single bed saja. Sayangnya, sepertinya memang sudah berjodoh karena ada 1-2 hal Bri terpaksa harus tetap bermalam di kamar twin bed tersebut. Ada yang aneh dari kamar yang ditempati Bri. Saat dia sedang berada di kamar mandi, terdengar 2 suara laki-laki samar-samar terdengar minta tolong. Tolong antarkan kami pulang. Namun Bri tak menggubrisnya. Dia mengabaikan suara laki-laki tersebut dan melangkah pergi meninggalkan kota untuk jalan-jalan keliling kota Samarinda. Setelah puas jalan-jalan, dia kembali ke hotel sendirian. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Perjalanan yang melelahkan membuat Bri memutuskan untuk berendam air hangat. Dia begitu menikmati nyamannya berendam hingga hampir saja ketiduran. Tiba-tiba suara samar laki-laki meminta tolong kembali terdengar. Tolong antarkan kami pulang. Bri pun mengabaikan suara tersebut. Dia segera tidur dan menyalakan TV seperti kebiasaannya yang sering dia lakukan. Karena dia tak nyaman tidur dengan 2 twin bed sendirian, dia meletakkan tas di atas kasur yang satunya. Malam itu sepertinya malam paling sial bagi Bri. Dia memimpikan hal yang mengerikan. Di dalam mimpinya dia mendengar suara laki-laki yang meminta tolong itu lagi. Mengerikannya, dia bermimpi didatangi 2 laki-laki dengan wujud yang menakutkan. Pria yang berpostur tinggi besar, mengenakan pakaian normal seperti orang kebanyakan. Tapi yang menyeramkan, leher pria tersebut hampir putus. Darahnya pun bercucuran membasahi pakaian. Tak sampai di situ, lebih menakutkan, pria yang satu lagi berdiri tanpa kepala. Ketakutan, Bri pun bangun dengan nafas yang tersengal-sengal. Saat dia terbangun, dia tidur dengan posisi miring ke kiri menghadap jendela kamar, membelakangi tempat tidur kosong. Bisa membayangkan posisinya? Jendela kamarnya tak seluruhnya tertutup tirai. Dia biarkan sebagian terbuka hingga sebagian kaca jendela terlihat dari kasur. Ketika masih kaget dengan mimpi yang dia alami, tiba-tiba pandangan Bri menangkap hal aneh dari dalam kaca. Kaca tersebut memantulkan situasi dan keadaan di belakang Bri. Ya, situasi di tempat tidur yang kosong. Karena penasaran, Bri mencoba untuk lebih memperhatikan dan lebih fokus dari pantulan kaca besar tersebut. Di pantulan kaca itu terlihat 2 sosok laki-laki yang hadir dalam mimpinya. Mereka tepat berada di belakang Bri. Seorang laki-laki duduk di tempat tidur menghadap Bri, dan satu lagi berdiri menghadap dia tanpa kepala. Tempat angker yang ketiga adalah kawasan Volker di Gunung Doubs. Di sini masyarakat sekitar sudah sangat akrab dengan legenda Suster Maria. Terletak di kawasan Gunung Doubs di dalam kompleks Pertamina Balikpapan, disebut dengan rumah pembantaian dengan kisah yang bermula di zaman penjajahan Belanda dulu. Saat itu Belanda sedang menguasai kilang minyak yang ada di Balikpapan. Kemudian datanglah pasukan Jepang ke Kalimantan yang masuk melalui utara atau melalui Tarakan. Saat itu merupakan masa peralihan kekuasaan antara Belanda dan Jepang yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Jepang yang mengetahui adanya kilang minyak di Balikpapan ingin menguasainya dan mengirim pesan pada Belanda untuk tidak membakar kilang tersebut. Namun oleh Belanda, pesan tersebut tidak dihiraukan. Jepang yang mengetahui kilang minyak dibakar oleh Belanda menjadi murka dan merangsek masuk ke Balikpapan dan menangkap tentara Belanda di Balikpapan. Dan pihak Jepang pun berusaha menangkap semua orang Belanda yang ada di Balikpapan. Pihak Jepang menyisir semua tempat di Balikpapan dan akhirnya sampai di Gunung Doubs. Di sana ada seorang suster bernama Maria van Venen yang juga ikut tertangkap bersama beberapa orang Belanda lainnya. Sebagian orang Belanda yang ditangkap dibawa ke sebuah tempat yang bernama Banua Patra dan dibantai di sana. Kejadian ini juga melatar belakangi dibuatnya monumen perjuangan rakyat.
Suster Maria dan beberapa Belanda yang lain disekap di sebuah rumah di dekat jembatan gantung. Terjadi perlawanan oleh orang Belanda pada Jepang di rumah tersebut. Beberapa orang lain termasuk Suster Maria berhasil melarikan diri ke hutan-hutan menuju jembatan gantung yang terletak di belakang rumah tersebut. Namun usaha mereka sia-sia. Sigapnya gerakan tentara Jepang menghalau perlawanan dan mengejar mereka yang melarikan diri. Orang Belanda yang tak sempat melarikan diri dihabisi secara sadis di rumah tersebut, termasuk keluarga Suster Maria. Setelah membantai orang-orang Belanda di rumah tersebut, tentara Jepang mengejar sebagian lain yang kabur. Suster Maria dan beberapa yang lainnya akhirnya terdesak di jembatan gantung dan dihabisi satu persatu oleh tentara Jepang secara keji. Hingga saat ini, rumah yang digunakan tentara Jepang untuk membantai orang-orang Belanda itu disebut dengan rumah pembantaian. Dan jembatan tempat dibunuhnya Suster Maria itu menjadi salah satu tempat paling angker. Sejak saat itu, arwah Suster Maria selalu muncul di daerah dekat-dekat, seolah tidak menerima kematiannya yang tragis. Cerita tentang rumah pembantaian, jembatan gantung, dan Suster Maria sudah menjadi legenda di masyarakat Balikpapan. Sebuah daerah yang konon dihantui oleh Suster Maria adalah kawasan Gunung Dups, Gunung Pancur, kawasan Volker, dan sebuah rumah tua dan jembatan gantung. Seluruh tempat itu memiliki sejarah kelam yang berkaitan dengan kehidupan Suster Maria di masa lalu. Dan di tempat-tempat itulah hantu Suster Maria kerap menampakkan diri dan mengganggu orang-orang yang memasuki daerahnya. Menurut orang-orang setempat, Suster Maria sering menampakkan dirinya kepada pengendara ketika melintas di jalanan terjal yang ada di kawasan Volker. Beberapa orang mengaku ketika melintas di sana, kursi tumpangannya yang semula kosong tiba-tiba terasa berat, seolah-olah ada penumpang yang tak kasat mata. Orang-orang yang mengendarai mobilnya juga mengaku melihat penampakan hantu suster di kursi belakang di mobilnya. Ketika tanpa sengaja melihat dari kaca spion ketika laju di tikungan dekat Gunung Dups. Mitos yang beredar di masyarakat adalah konon jika kamu melintas di sana dengan menyisakan satu kursi kosong di kendaraanmu, maka Suster Maria akan menampakkan diri kepadamu. Sosoknya yang mengerikan dengan pakaian lusuh penuh darah akan menghantui dirimu selama perjalanan. Tidak sedikit kejadian menakutkan semacam ini merupakan penyebab dari kecelakaan yang sering terjadi di kawasan Volker dan Gunung Dups. Menurut cerita, orang-orang yang pernah mampir di Gunung Dups atau ke Volker, terutama di sebuah rumah tua dan jembatan gantung yang ada di kawasan tersebut, pasti merasakan aura-aura mistis dari tempat itu. Beberapa dari mereka bahkan menceritakan pengalamannya melihat seorang wanita berseragam suster tiba-tiba menampakkan diri di depan mereka. Suara-suara tanpa wujud juga kerap terdengar seperti langkah di semak belukar yang ada di sana. Siulan-siulan aneh juga sering terdengar bagi pengunjung yang ada di sana. Itulah 3 tempat angker yang ada di Balikpapan dan sekitarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah mitos-mitos ini benar atau hanya sekedar mitos? Dan atau mungkin kalian sendiri pernah mengalaminya saat kalian melintas di daerah-daerah tersebut. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan kasih komen kalian di bawah. Kemudian jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi saat saya update dengan video yang baru. Sampai jumpa!